Kamu pikir kamu sudah bekerja keras? Kamu pikir menyiram setiap hari sudah cukup? Dengar baik-baik, semua tenagamu, keringatmu, waktumu akan jadi sampah di akhir Juni. Lihat tanahmu. Apakah kamu melihat ini? Retakan-retakan kecil seperti urat nadi yang mati. Ini bukan sekadar tanah kering. Ini adalah vonis mati untuk panenmu. Tanda ini adalah peringatan terakhir. Jika kamu melihat tanahmu mulai retak dan menolak air, kamu punya waktu sampai akhir Juni sebelum semuanya berubah menjadi debu. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu menyiramnya lebih banyak. Kamu pikir air bisa menembus benteng kematian yang kamu ciptakan sendiri? Bodoh! Atau lebih buruk lagi, kamu lari ke toko dan membeli pupuk kimia mahal. Kamu menaburkan butiran-butiran racun itu berharap pada keajaiban. Itu bukan keajaiban, itu adalah paku terakhir di peti mati kebunmu. Pupuk-pupuk itu hanyalah garam. Garam yang menarik sisa-sisa air dari akar tanamanmu. Kamu tidak memberi makan, kamu meracuni mereka perlahan-lahan. Berhentilah mendengarkan nasihat usang dan iklan-iklan penipu. Kebenaran ada di bawah kakimu, di dalam tanah itu sendiri. Kamu hanya perlu tahu cara membacanya. Masalahnya bukan kekurangan air. Masalahnya adalah tanahmu menjadi hidrofobik. Artinya, tanahmu membenci air. Lapisan atasnya menjadi padat dan berminyak karena bahan organik yang mati dan garam mineral yang menumpuk. Saat kamu siram, air hanya mengalir di atas atau menguap. Air tidak pernah mencapai akar yang paling haus. Akar tanamanmu tercekik di dalam tanah yang keras dan kering, hanya beberapa senti dari air yang kamu berikan. Mikroorganisme baik di dalam tanah, cacing, bakteri, jamur, semuanya mati. Merekalah yang seharusnya menjaga tanah tetap gembur dan hidup. Tanpa mereka, tanahmu hanyalah debu padat. Cukup omong kosongnya. Waktunya bertindak, buang semua pupuk kimiamu. Lupakan menyiram membabi buta. Aku akan berikanmu senjata. Senjata murah yang akan menghancurkan benteng di tanahmu dan menghidupkan kembali kebunmu. Ini adalah bom hidrasi untuk tanahmu. Lakukan persis seperti yang aku katakan. Jangan diubah-ubah. Ambil satu ember 10 liter. Tidak lebih, tidak kurang. Isi dengan air biasa. Jangan gunakan air dari AC atau air yang sudah diolah secara kimia. Bahan pertama, 2 sendok makan tetes tebu atau molase. Ini adalah makanan untuk miliaran mikroorganisme yang akan kita bangkitkan dari kematian. Bahan kedua, 1 sendok makan cuka dapur. Cuka paling murah yang bisa kamu temukan. Ini akan memecah garam mineral yang mengikat tanahmu dan sedikit menurunkan pH agar nutrisi tersedia. Bahan ketiga, beberapa tetes sabun cuci piring. Iya, sabun cuci piring. Ini adalah surfaktan. Ini akan memecah tegangan permukaan air, memaksanya untuk meresap ke dalam tanah hidrofobikmu. Aduk semuanya. Jangan gunakan alat logam. Gunakan sepotong kayu atau tanganmu. Rasakan campurannya. Ini adalah ramuan kehidupan. Sekarang, bagian terpenting, aplikasi. Jangan siramkan begitu saja. Itu sia-sia. Ambil cangkul atau sekop kecil. Gemburkan sedikit permukaan tanah di sekitar pangkal tanamanmu. Hancurkan lapisan kerak teratas. Lalu, tuangkan larutan ini perlahan. Biarkan meresap. Kamu akan melihat perbedaannya. Tanah tidak lagi menolaknya. Tanah akan meminumnya seperti orang yang kehausan di padang gurun. Lakukan ini untuk setiap tanaman yang berharga bagimu. 1 liter larutan per tanaman. Lakukan di pagi atau sore hari. Jangan di bawah terik matahari. Dalam 24 jam, mikroorganisme akan berpesta dengan gula dari molase. Mereka akan mulai bekerja, menggemburkan tanah, menciptakan pori-pori untuk udara dan air. Dalam 3 hari, kamu akan melihat daun-daun yang layu mulai terangkat. Warna hijau akan kembali menjadi lebih pekat. Tanamanmu akan bernapas lagi. Dalam seminggu, tanahmu akan berubah. Dari kerak yang mati menjadi spons yang hidup, siap menyerap setiap tetes air dan nutrisi yang kamu berikan. Inilah rahasianya. Bukan tentang menambahkan lebih banyak, tapi tentang membuka apa yang sudah ada.
Kamu telah membuka potensi tanahmu yang terkunci. Sekarang kamu bisa memupuk, sekarang kamu bisa menyiram. Sekarang semua usahamu tidak akan sia-sia. Setiap tetes air, setiap butir nutrisi akan langsung menuju ke akar. Akhir Juni bukan lagi vonis mati. Akhir Juni adalah awal dari panen paling brutal yang pernah kamu lihat. Buah-buahan yang lebih besar, sayuran yang lebih renyah, hasil yang melimpah. Kamu punya ilmunya, kamu punya senjatanya. Jangan hanya menonton video ini. Pergi ke kebunmu dan lakukan ini sekarang. Jangan biarkan keraguan menghentikanmu. Jangan biarkan kemalasan membunuh hasil kerjamu. Nasib panenmu ada di tanganmu, di dalam ember itu. Jika kamu ingin lebih banyak kebenaran tanpa basa-basi yang akan memberimu panen berkarung-karung, tekan tombol subscribe itu. Hancurkan tombol like. Ini bukan permainan, ini adalah perang untuk makananmu.